Tapi di kedokteran gigi dan mulut itu, kedokteran gigi sendiri itu di semester 1 jangan kaget kalau kita belum dapat yang namanya eh, apa tentang gigi dan mulut. Kita di semester 1 itu belajarnya tentang psikologi, terus anatomi kering atau ya semacam kayak anatomi tulang, itu baru semester 1, tentang histologi, fisiologi, sama tentang kestabilan tubuh lah gitu. Jadi sama sekali kita tuh belum dapat yang namanya dental anatomi atau anatomi gigi, tentang ya pokoknya tentang mulut gitu. Terus kita tuh baru dapat ntar di semester 2 ke atas, itu baru spesifik seperti itu. Kalau promosi kesehatan ya biasalah kayak kita paling tuh dapatnya tentang kesehatan, apa ya, promosi kesehatan gigi dan mulut kayak harus ke dokter gigi kurang lebih, atau ya ke dokter gigi 6 bulan sekali. Terus kalau kemarin pembelajaran untuk promosi kesehatan ini kita lewat ini di semester 3 itu dari cutting lewatnya TikTok. Jadi kita promosi lewat TikTok, terus Instagram. Nah itu jadi serunya online gini kan, promosi bisa lebih luas lagi. Kalau dari angkatan atas yang kemarin offline malah belum ada apa medianya untuk promosi menangani penyakit gigi. Biasalah kayak karies, terus bedah, mungkin ada bibir sumbing, terus ada kista mulut juga, sama yang lain-lain. Terus untuk konsentrasi jurusan ini sebenarnya dia satu kita dapat semuanya. Kita dapat orto atau kawat gigi, behel, itu ntar di semester 5 kalau nggak salah. Terus ada konservasi gigi, terus bedah mulut, dah pokoknya yang ada di sini 12 ini bisa kalian baca. Nah yang aku item-itemin itu untuk program S2-nya atau spesialisasi di kedokteran gigi yang ada di UGM. Terus kalau apa ya, ini mungkin ada yang asing kayaknya, untuk kayak ortodonsia itu tentang kawat apa, untuk kawat gigi atau behel. Periodonsia itu tentang jaringan gigi kayak gusi, masa-masa gusi itu di periodonsia. Kalau prostodonsia itu tentang gigi tiruan, cara bikin gigi tiruan. Jangan nyebutnya gigi palsu. Kalau apa, nyebut gigi palsu di kedokteran gigi itu biasanya dimarahin sama dosennya, itu fatal biasanya. Terus kalau konservasi gigi itu veneer untuk mutuin gigi. Terus lagi ya, saluran akar gigi, nah itu konservasi gigi. Terus kalau radiologi ya tentang radiologi gitu, kayak X-ray untuk gigi apa mulut. Terus nah ini yang terakhir sih biasanya prospek kerjanya. Kalau kedokteran gigi itu luas banget prospek kerjanya. Yang jelas kalau kalian pengen klinisi ya jadi dokter gigi, terus bisa jadi peneliti tentang apa ya, misalnya ada suatu uh, apa tanaman gitu, kalian bawa lab, oh ternyata kandungan dari tanamannya itu bisa untuk kesehatan gigi atau bisa untuk nangani permasalahan kesehatan gigi. Terus bisa juga jadi dosen. Nah kebanyakan dosen di FKG itu juga mereka buka klinik, jadi sambilan gitu. Terus penyiar, kalau penyiar ini kita karena seorang dokter itu juga apa, sebagai role model untuk uh, komunikasi yang efektif atau cara berkomunikasi yang efektif. Nah itu bisa banget untuk jadi penyiar karena kita juga dapat ilmu komunikasi juga di semester, aku lupa semester berapa gitu. Terus ada analisis kesehatan, ada dentalpreneur, itu bisa apa ya, kayak kalau dentalpreneur ya jualan alat kesehatan gigi kayak dental apa, Cobra Dental, sebut merek nih ya gitu. Terus aktivis bisa, terus jurnalis. Nah jurnalis ini dekan kita itu sebenarnya jurnalis, jadi suka banget untuk nulis-nulis tentang ya nggak cuma permasalahan
kesehatan aja, tapi juga yang lainnya. Terus manajemen sakit. Kalau khusus manajemen rumah sakit ini kali ya apa ya? Um, harus S2 namanya MARS atau Magister Asisten Rumah Sakit. Itu bisa jadi direktur. Atau kalian prospek kerja yang kekinian, jadi konten kreator. Jadi bisa lewat Instagram um, untuk nyebarin health promotion gitu untuk disebar luaskan gitu. Terus kalau kesan dan pesanku selama 1 semester di FKG sendiri, seneng sama seru untuk bisa menempuh di pembelajaran di FKG, karena dosen-dosennya itu dukung banget, baik-baik banget, dan nggak cuman di apa ya disediain untuk kegiatan akademik aja, tapi dosen-dosennya juga dukung untuk kegiatan non akademik di luar, malah dianjurkan seperti itu. Terus kalau pesannya ya, kalau di FK atau FKG ya jelas harus mudah beradaptasi, karena dari lingkungan SMA yang pembelajarannya seperti itu, terus dipindahkan ke kuliah yang jelas beda banget sama SMA, dan tingkat stresornya itu jauh lebih tinggi di kuliah. Terus harus bisa manajemen waktu dengan baik, sama persiapan mental sama fisik aja. Itu lanjut untuk Sylvie, untuk hygiene gigi. Nah, tadi udah sharing nih tentang pendidikan dokter gigi. Kita langsung masuk aja ke hygiene gigi. Tapi sebelumnya, buat kalian yang mau tanya, boleh langsung kirim ke private chat ke aku ya. Kasih. Sylvie, boleh silahkan. Oke, makasih Iva. Jadi aku mau jelasin tentang hygiene gigi nih teman-teman. Yang pertama tentang sebenarnya hygiene gigi itu belajar apa sih? Agni boleh di next. Nah, hygiene gigi itu lebih ke fokus ke pencegahan masalah kesehatan gigi dan mulut berupa tindakan pencegahan, dan juga promosi bidang kesehatan gigi dan mulut berupa penyuluhan serta sosialisasi yang dilakukan bisa di masyarakat seperti itu. Boleh lanjut? Nah, untuk mata kuliahnya, di semester 1 kemarin, itu aku dapat oral histologi dan embriologi. Jadi tuh, aku tuh gambar jaringan-jaringan yang ada di mulut gitu, kemudian dikasih warna dan lain-lain. Kemudian untuk anatomi sendiri, kemarin sudah di dental anatomi udah, terus udah pakai kadaver juga udah di praktikum anatominya. Untuk fisiologi itu sistem-sistem yang ada di tubuh, kemudian biokimia seperti karbohidrat, protein gitu, kemudian demografi dan kesehatan lingkungan, itu aku belajar kayak grafik-grafik, kemudian tentang pembuangan limbah yang baik seperti itu. Nah, untuk sosiologi kesehatan sendiri itu lebih ke hubungan kita sama pasien itu gimana, teori-teorinya seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, untuk konsentrasi penjurusan sendiri itu ada 12 departemen seperti yang sudah dijelaskan seperti tadi. Yang pertama itu ada Departemen Prostodontia, itu lebih fokus ke rehabilitasi sistem pengunyahan seperti pembuatan gigi tiruan lepasan, tiruan tetap, maupun tiruan lengkap. Kemudian untuk kurikulumnya sendiri ada Prostodontia 1, 2, 3. Yang pertama ada gigi tiruan sebagai lepasan, kemudian kedua gigi tiruan sekat, dan ketiga gigi tiruan lengkap. Nah, untuk yang kedua ada Departemen Ilmu Penyakit Mulut, itu ada penata laksanaan kesehatan mulut pasien dengan medik kompromis, kemudian diagnosis kelainan pada mukosa mulut dan maksilofasial, dan yang terakhir perawatan dan bedah kelainan pada mukosa mulut dan maksilofasial. Boleh di next? Ya. Lalu departemen yang selanjutnya ada Departemen Biomaterial Kedokteran Gigi, berupa kontak jaringan keras atau lunak berupa struktur, komposisi, sifat, manipulasi material. Kemudian material yang dipelajari ada logam dan alloy, polimer, keramik, serta komposit. Kemudian sifat yang dipelajari ada fisis, kimiawi, mekanis, dan biologis. Kemudian perkembangan material ada terkini dan masa depan. Next. Nah, untuk Departemen Ilmu Konservasi Gigi, tujuan utama departemen ini untuk diagnosis dan perawatan karies gigi, kemudian teknik dan prosedur mengembalikan fungsi gigi ke fungsi penuh, kemudian menjaga penampilan estetis.
Untuk perawatannya, berupa tambalan dan pemutihan, perawatan saluran akar, endodontik bedah, implan endodontik, dan pengelolaan gigi karena trauma. Lanjut. Nah, untuk Departemen Radiologi Dentomaxilofasial itu lebih ke layanan pencitraan radiografi analog maupun digital. Dan dia juga berfokus ke penelitian lintas disiplin, pembelajaran bagi mahasiswa, maupun pelayanan dan pengabdian. Nah, untuk Departemen Ilmu Kedokteran Gigi dan Anak, itu dia lebih ke diagnosis dan pengobatan dini penyakit mulut dan anak, bisa berupa penyakit periodontal, gangguan mineralisasi, gangguan perkembangan gigi, karies, gangguan erupsi gigi, luka traumatis, serta sakit dan cacat. Nah, untuk Departemen Ilmu Kesehatan Gigi Pencegahan dan Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat, itu fokus ke meningkatkan derajat kesehatan gigi masyarakat serta mencegah penyakit gigi dan mulut di masyarakat. Nah, yang selanjutnya ada Departemen Bedah Mulut dan Maksilofasial, itu tentang penata laksanaan berbagai jenis penyakit dan kelainan rongga mulut yang memerlukan pendekatan secara bedah. Departemen selanjutnya adalah Departemen Biologi Oral. Nah, ini berfokus ke sifat jaringan mulut kraniofasial, kemudian penerapan pengetahuan ilmiah dasar tentang jaringan mulut patologis, kemudian penerapan pengetahuan ilmiah dasar tentang jaringan normal. Departemen Biomedika Kedokteran Gigi. Strategi barunya itu berupa terapi medis dan gigi regeneratif, rekayasa jaringan, serta sistem pengiriman obat. Nah, Departemen Periodonsia. Itu tujuan dari departemen ini, tujuan utamanya berupa mempertahankan keberadaan gigi di dalam mulut selama mungkin. Kemudian pelayanan kosmetik jaringan pendukung gigi, itu ada penanganan hiperpigmentasi, cangkok gingiva, serta implan dan minor tooth movement. Yang selanjutnya ada Departemen Ortodonsia. Kurikulum program studi ortodonsia sendiri itu terdiri dari susunan mata kuliah per semester yang ditetapkan dengan mengacu kepada standar kompetensi pendidikan program studi spesialis ortodonsia berdasarkan kurikulum dari WFO. Lulusan program studi ortodonsia diharuskan mempunyai bekal kompetensi yang berketuhanan yang Maha Esa, berkarakter dan berjiwa sosial, bertanggung jawab, beretika, dan profesional di bidang ortodonsia. Nah, untuk prospek pekerjaan sendiri, untuk higien gigi itu kita bisa jadi asisten dokter gigi, bekerja di klinik dan rumah sakit, sebagai peneliti, entrepreneur, dan kita juga bisa bekerja di layanan kesehatan pemerintah seperti BPJS, Puskesmas, maupun Dinas Kesehatan. Nah, untuk kesan dan pesannya, kalau kesan dari aku sendiri tuh, kita tuh di higien gigi bisa belajar sambil konsultasi ke dosen, misal dosen jelasin tentang gigi dan mulut, masalah karies mungkin, terus nanti kita bisa tanya-tanya keluhan atau keluhan kita, atau misal keluhan keluarga kita, seperti itu. Kemudian yang kedua ada praktikum luring anatomi, ini asik banget, karena ini beneran kita cuma kalau di higien gigi itu dapatnya di semester 1 aja, dan kita tuh belum pernah lihat kadaver ya kalau aku sendiri, jadi asik banget sih menurut aku. Kemudian yang ketiga, ternyata di FKG ini belajar menggambar juga. Kayak tadi yang aku bilang, di oral histologi dan embriologi itu kita belajar gambar sih, karena gambarnya tuh beda, nggak kayak gambar-gambar yang di sekolah-sekolah sebelumnya gitu. Terus yang keempat, ada rangkaian praktikumnya banyak, tapi seru. Yang penting kita nikmatin aja prosesnya. Kemudian untuk pesan, yang pertama, waktu kita tuh banyak banget jadwal kegiatan, kerjain aja satu persatu. Pokoknya nggak usah di overthinkingin gitu. Lalu yang kedua, jangan gampang tumbang. Yang ketiga, waktu kamu ngerasa punya beban yang berat, itu tenang aja, kamu tuh nggak sendirian, yang lain juga pasti ngerasain kok. Mungkin sekian dari aku. Nah, tadi kita udah sharing bareng nih sama Kak Agni dan juga Kak Silvi. Itu menurutku cukup menggambarkan ya tentang FKG UGM. Nah, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Yang pertama tadi udah masuk di chat, untuk dia, Wita, bisa open mic dan tanya langsung. Halo. Iya. Oke, makasih Kak atas waktunya. Makasih juga buat kakak-kakak yang sudah mengisi tadi. Saya mau bertanya tujuan dan
alasan mendalam buat kakak-kakak yang tadi di PDG dan juga di hygiene gigi itu tujuan dan juga alasan mendalam kenapa ingin menjadi kenapa memilih program studi tersebut, dan juga lama belajar PDG dan hygiene gigi itu berapa lama sih Kak? Dah, terima kasih. Nah, boleh langsung dijawab nih mungkin dari Agni dulu. Oke, dari aku, makasih pertanyaannya sebelumnya. Untuk kenapa aku pilih PDG, sebenarnya dari awal aku pengennya jadi dokter. Pengen banget bantu orang, pengen banget kayak, apa ya, kayak ya bantu orang, kayak bisa berguna lah bagi sesama gitu. Terus, apa lagi ya, kalau masuk kedokteran gigi sendiri sih pengen ngubah mindset orang Indonesia ketika bahwa jadi bukan jadi kayak kesehatan gigi itu juga penting, jadi nggak cuman kesehatan yang lain juga kayak dokter umum, karena mindset orang Indonesia tuh kalau ke dokter gigi bawaannya mahal aja kan gitu kan, sedangkan kayak mereka baru ke dokter gigi setelah apa sakit banget, kadang karies terus baru sampai ke akar gigi terus nyeri banget baru ke dokter gigi. Terus ya gitu pengen ngubah mindset itu aja, terus sama pengen bantu orang. Terus kalau lamanya di PDG untuk preklinik sendiri itu paling cepat 3,5 tahun. Itu kalau kalian benar-benar pakem, benar-benar ya gimana ya ngomongnya, ambis lah gitu, bisa tanpa ada ngulang, misalnya nilainya di atas upper B semua, bisa 3,5 ke atas ya itu bisa 3,5 tahun. Terus kalau koas ya 2 tahunan lah gitu, jadi kurang lebih 5,5 sampai 6 tahun untuk pendidikan dokter gigi gitu. Apakah sudah menjawab buat yang PDG-nya? Iya Kak, sudah. Nah, boleh dilanjut nih yang HG. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dari aku sendiri, yang pertama tuh emang aku tertarik nih di kesehatan gigi dan mulut. Kemudian di SMA itu juga lumayan tertarik sama biologi. Dan yang terakhir itu alasan aku tuh karena pengen banggain orang tua aja. Nah, untuk lamanya di hygiene gigi itu lebih singkat ya daripada PDG. Jadi selama 4 tahun, 8 semester itu, setelah itu bisa setahu aku selama aku di IHG itu bisa langsung cari kerja, bisa kayak tadi di asisten dokter gigi atau di klinik seperti itu. Terima kasih. Sudah menjawab? Sudah Kak. Nah, Terima kita kasih. langsung ke pertanyaannya. Kepada Koleta Dona, boleh langsung open mic. Selamat siang semuanya, kakak-kakaknya. Sebelumnya Siang. mau tanya, untuk biaya atau seluruh pengeluaran yang kakak keluarkan selama di FKG ini tuh berapa, dan apa ya, bagi teman-teman yang mungkin ada kendala dalam keuangan gitu tuh, nanti kira-kira ada solusi atau enggak gitu sih Kak. Terima kasih. Oke, mungkin bisa dijawab nih dari Agni atau Silvi, silahkan. Aku coba bantu jawab ya. Kalau pengeluaran terbesar selama semester 1 PDG sih belum ada sih. Kayak buku aja kita bisa cari yang e-booknya, kita bisa download di internet, juga disediain di fakultas juga ada perpus, tapi kan kita juga belum ke kampus. Terus apa ya, kalau semester 2 sih mungkin alat-alat mulai ada kayak, tapi ya nggak mahal-mahal banget gitu, masih sekitaran ya di bawah 1 juta gitulah untuk di semester 2. Kalau semester atas-atas aku kurang tahu juga gitu. Kalau 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 apa ya tadi pertanyaan apa sih, UKT gitu ya Iya, istilahnya, oh, kayak terus SPP-nya. sama kalau kesulitan kayak misal kurang mampu atau mungkin ada kendala gitu gimana? Oke. SPP
ya SPP kedokteran mana sih yang nggak mahal? Ya nggak sih? Ya Betul, segitu. betul. Nah, tapi ya di UGM itu termasuknya murah. Karena nggak ada uang pangkal tuh yang pertama. Tapi kalau misalnya, ya tergantung gaji orang tua juga sih. Itu udah diatur sama UNIF. Terus kalau misalnya ada keberatan, itu sebenarnya bisa ngajuin kering untuk SPP-nya. Atau paling simpel ya cari beasiswa sih. Gitu. Nah, bener banget. Kalau kalian kuliah tuh, apa ya, jangan khawatir tuh loh. Soalnya beasiswa tuh banyak banget dan kayaknya juga nggak sesulit itu buat nyari beasiswa gitu. Iya, benar. Kalau mungkin buat HG nih, biayanya gimana? Kalau buat HG tuh kayaknya sama sih kayak PDG. Awal-awal emang di semester 1 belum beli alat apa-apa, mulainya di semester 2. Kalau setelah semester 2 itu masih ada kayaknya alat-alat gitu. Cuman aku kurang tahu ya, maksudnya berapanya gitu, kurang tahu. Kalau yang awal ini kayak masih terjangkau banget. Yang semester 2 awal ini masih terjangkau banget. Kalau UKT mungkin HG sama PDG agak jauh ya ininya apa selisihnya Rentangnya gitu ya. jauh kayak jauh. Kalau HG lebih apa ya? Lebih rendah kali ya. Lebih rendah gitu, lebih murah. Ya karena kan emang outputnya beda. Iya, bener banget. Kalau HG kan bukan dokter outputnya gitu. Itu sih dari aku. Apakah sudah menjawab? Ya udah Kak, makasih. Iya, terus kita lanjut lagi. Ini dari Hera, mungkin bisa langsung open mic. Oh, apa langsung aku bacain aja ya? Ini Hera tanya, FKG itu ada koas juga nggak, Kak? Mungkin Agni bisa jawab. Ada, kalau PDG ada, yaitu, tapi koasnya kita lebih ke cari pasien. Seperti itu. Untuk dapetin semua permasalahan gigi dan mulut yang ada. Nah, kalau Gitu. Silvi, mungkin bisa jawab juga. Nggak ada. Di HG itu nggak ada koas. Nah, itu bedanya PDG sama HG ya. Kalau PDG ada koas, Iya. kalau HG nggak ada. Oke, lanjut. Ini dari Muhammad Buya. Halo Kak, izin bertanya. Setelah melewati masa preklinik, lalu dilanjut ke profesi. Nanti anak FKG itu jadi asisten dokter atau justru ada yang lain? Terima kasih. Oh, ini mungkin yang dimaksud itu PDG ya? Iya, iya. Iya, Kayaknya ada lebih yang ke cowok ya? Oh iya, boleh Gimana, open gimana, mic yuk. gimana? ya Yuk. Boleh open mic. kalau aku pribadi nanyanya tadi yang kan rata-rata yang anak PDG itu kan maksudnya pasti udah setelah melewati masa preklinik nanti dilanjut ke profesi. Nah, kalau misalnya itu tuh kalau misalnya rata-rata anak kedokteran kan nanti jadi asisten dokter. Nah, tadi kan udah dijawab tuh yang jadi kita kalau misalnya anak PDG itu nyari pasien itu, maksudnya pasien yang gitulah. Itu gimana tuh Kak? Maksudnya kayak sistem dan cara kerja lain sebagainya gimana? Cara kerjanya, yang setauku ya, aku bantu jawab tapi setauku. Kalau kita itu koasnya kita di RSGM kita sendiri, itu RSGM Prof. Sudomo, itu samping kampus, bener-bener samping kampus. Terus biasanya dari gimana ya, kita juga ikut dokter kayak nanganin gimana, bukan nanganin langsung sih, tapi kayak ikut untuk praktek gitu. Biasanya dari dokternya sendiri, dokter yang ngampu itu ditawarin ke pasien, mau sama saya atau sama yang koas. Biasanya ya tergantung pasien juga, tapi kalau misalnya sama koas itu jatuhnya lebih murah katanya gitu sih. Gitu. Atau bisa juga kalau cari pasien itu kita nitipin apa ya, broadcast gitu ke teman-teman kita atau adik tingkat untuk dikirim ke angkatannya atau ke ya disebarluaskan gitu. Kalau misalnya ada permasalahan gigi seperti itu, bisa hubungin ke yang bersangkutan untuk ditangani seperti itu. Nah, apakah menjawab?
Cukup, Kak. Makasih. Oke, jadi ini yang nanya di chat udah habis. Mungkin tadi ada beberapa teman-teman yang masuknya agak telat, bisa bertanya juga. Nah, kemarin waktu mendaftarkan juga ngisi di form, itu udah dirangkum sama panitia tentang frequently asked question. Nah, ini ada yang nanya nih, kalau masuk di FKG itu harus lancar bahasa Inggrisnya nggak sih? Terus textbook-nya Inggris semua apa gimana ya? Mungkin bisa diceritakan atau sharing. Boleh dari Agni dulu? Oke, dari aku. Dari aku, kalau lancar-lancar banget Inggris sih ya nggak harus, tapi kalau textbooknya sendiri kebanyakan ke textbook itu sekarang juga bahasa Inggris. Itu yang pertama. Yang kedua, PPT dokternya itu kadang bahasa Inggris. Jadi ya kita paling nggak paham lah. Nggak lancar banget tapi paham. Dan juga di FKG juga sistemnya juga belajar gitu loh. Belajar bahasa Inggris juga. Jadi gitu sih. Oke, mungkin dari Silvi gimana nih kalau HG? Ya, sama sih, kurang lebih sama kayak Agni ya. Aku sendiri juga nggak yang lancar-lancar banget, enggak, masih tahap belajar. Dan juga kan di semester 1 kemarin juga dapat ini sih, matkul bahasa Inggris, jadi lumayan bisa sambil belajar juga di matkulnya gitu. Sama kalau textbook gitu, kebanyakan bahasa Inggris, tapi ada juga kok yang bahasa Indonesia, cuman mungkin kurang lengkap gitu ya. Kemudian PPT dosen sama, kebanyakan dosen apalagi yang matkul kayak intinya gitu bahasa Inggris itu sih menurutku, tapi nggak lancar-lancar banget nggak apa-apa, yang penting kita tahu dasar-dasar aja gitu. Oke, mantap. Jadi apa nggak lancar tuh nggak apa-apa, soalnya kita juga bisa sambil belajar juga. Terus ada yang nanya lagi nih, sistem ujian di FKG itu gimana? Terus sharing pengalaman ujian pertama dong, gitu. Mungkin dari Agni lagi boleh. Dari aku ya, sistemnya kayak ujian biasa, ujian di kelas, kita pakainya komputer tapi diawasin. Jadi gimana ya, kalau dari cerita teman-teman fakultas lain kayak wow, sangat beda. Karena yang lain itu kayak lu pada nggak diawasin, pada istilahnya apa ya, take home gitu ya lah ya. Jadi pada bisa ngerjain bareng lah walaupun ujian. Tapi kalau di PDG kemarin sendiri sih kita nggak bisa ujian topik, namanya tuh ujian topik gitu, kayak UTS tapi kita ujian topik. Jadi ada pengawasan, kita pakai, kalau sama online kemarin kita pakainya 2 device, satu HP satu komputer. Nah yang di HP itu untuk pengawasan, jadi untuk ikut ke Zoom meeting atau Gmeet-nya. Terus yang di laptop itu untuk masuk ke situs kuliah untuk akses soalnya. Seperti itu. Oke, jadi tadi kan Agni bilang Elo. Nah, itu Elo itu salah satu web atau aplikasi dari UGM untuk belajar kita. Apalagi kalau online gini, kita sering banget tuh pakai Elo itu ya. Kemudian dari Silvi, mungkin. Sama sih kayaknya PDG sama HG itu sama gitu. Mungkin bedanya kalau HG pas UTS itu ujian topik ya. Pas PDG, maaf, PDG itu ujian topik, kalau HG itu tetap UTS seperti biasa kayak SMA itu. UTS sama UAS juga sama diawasin, jadi pakai 2 device. Kalau ujian-ujian praktikum sendiri juga kita pakai 2 device. Yang satu kalau aku pakai laptop, terus yang satunya HP buat ngerjain gitu. Kalau setelah itu, kalau misal kita nanti ada yang remedi gitu, ada dikasih kesempatan buat remedi juga. Iya, benar-benar. Izin nambahin ya, kalau di PDG itu kan sistemnya hampir sama kayak KU, pakainya blokan, tapi kalau kita namanya topik. Nah, kalau di KU sendiri, setelah satu blok selesai ujian, habis itu udah, dan nggak ada UAS. Tapi kalau di PDG sendiri, selesai satu topik, ujian topik, ganti topik lainnya, terus di akhir ada apa jadwal UAS, kita juga ikut UAS gitu. Nah, mantap tuh. Jadi emang sedikit menegangkan ya ujian di FKG. Karena ini udah nggak ada yang tanya, teman-teman boleh
open cam dong untuk dokumentasi. Agni mungkin bisa stop share screen. Ayo on cam dulu dong. Ayo dong on cam. Aku mau lihat yang cowok nih siapa aja. Oh, ada. Tuh, soalnya kalau di FKG itu cowoknya sangat minim ya. KG, Fakultas Kebanyakan Gadis. Nah, bener banget tuh. Jadi mesti nanti kalau ada cowok gitu, dokternya langsung, wah cowok nih. Oke, aku Biasanya mulai. gitu Iya bener. nyarinya. Langsung ya, yang slide pertama, 1, 2, 3. Oke, slide kedua, 1, 2, 3. Ini ada yang mau tanya-tanya lagi nggak nih, mumpung masih Ada yang ada mau waktu ditanyain juga. nggak? Ayo, Iya ayo, boleh ayo. langsung open mic aja. Dia mungkin tadi gini-gini. Boleh langsung open mic aja. Ya, mau tanya kan di UGM itu ada program internasionalnya yang IUP itu. Itu beda nggak sih Kak, fakultas yang reguler sama IUP-nya itu sendiri? Atau ada kelas kayak apa ya, kelas khusus, jam khusus atau kayak gimana gitu? Kalau IUP sendiri itu cuman ada beberapa fakultas yang buka IUP, tapi kalau PDG sendiri itu belum ada. Kalau IUP kedokteran itu udah buka. Jadi kedokteran umum itu udah buka IUP. Tapi ya harganya di atas itu, tapi ya dapatnya double degree gitu. Degree dapat apa ya? Dua gelar gitu. Tapi ya harganya juga ya segitulah. Gitu, dan wajib juga untuk student exchange gitu. Iya benar banget tuh. Terus tes masuknya juga beda. Iya, tes masuknya beda. Yang pasti kalau ya IUP namanya internasional ya bahasa Inggrisnya gitu. Iya benar banget tuh. Itu juga setahu aku itu per tahun tuh beda gitu loh. Kalau tahunku dulu tuh temanku ada yang daftar itu nggak ada tes yang kayak biologi, kimia gitu-gitu nggak ada. Tapi kalau tahun ini aku kurang tahu deh. Kayaknya sih ada. Itu sih. Iya, tiap tahun ganti sih. Betul. Dulu ya ada group discussion juga kalau misalnya sosok gitu. Nah, masih ada yang mau ditanyain lagi? Kalau IUP sih, Oh, masih ada. Ya, boleh. IUP itu minimal UKT itu 2 digit lah ya. Iya. 2 digit tuh paling ya gitu. Kalau kedokteran ya segitu. Ya gitu. Tapi itu kalian nggak usah takut gitu loh. Kalau ngambil reguler tuh bakal disesuaiin sama tanggungan, terus sama pendapatan orang tua juga. Kalau misal keberatan masih bisa banding. Jadi nggak usah terlalu mikirin itulah. Pasti ada jalannya. Betul sekali. Ada yang mau tanya lagi? Oh, kayaknya udah nggak ada. Oke, terima kasih teman-teman udah mau join di sesi kedua ini. Terima kasih juga buat Agni dan Silvi yang udah mau sharing-sharing ke teman-teman tentang FKG UGM. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyain, boleh kontak Agni ataupun Silvi ya. Mungkin Agni bisa kontak kemana nih? Oke, aku tulis di chat aja ya. Nah, Bisa ke IG-ku di sini. Ya, nah tuh Silvi username mungkin. IG-ku. Kalau malu tanya di sini, boleh tuh kontak-kontakan sama Agni. Ya, aku bisa juga ke Instagram. Bentar Nah, aku ya. Oke, udah dicatat semuanya? Respon. Sangat-sangat mas respon nih. Nah, karena kita udah di akhir acara, sekali lagi terima kasih buat semuanya, dan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucapan tadi. Untuk peserta nanti balik ke main room ya, karena bakal ada game-game lagi di sana. Untuk narasumber, terima kasih banyak. Semoga di lain kesempatan kita bisa sharing-sharing lagi. Terima kasih. Amin. Terima kasih teman-teman. Ya, makasih ya teman-teman. Semangat.
Semangat jadi pejuang PTN.